minggu patoluhon dong Trinitatis manang nahasi tulusa daun di debata dohot topik minggu pakubasion nagok holong pelayanan yang penuh kasih. Shalom buat kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis, yaitu surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 6, mulai dari ayat pertama hingga ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan berbuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati, dan sungguh kami hidup sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian
isi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, topik minggu kita pada hari ini adalah pelayanan yang penuh kasih. Pakkobasion naguk holong. Ketika membaca topik ini, pikiran saya langsung tertuju kepada satu sosok yang sungguh-sungguh melakukan pelayanan yang penuh kasih, yaitu Mother Teresa, Bunda Teresa, yang disapa ibu orang-orang miskin dan melarat. Dia adalah seorang biarawati yang tinggal di India, di daerah Kalkutta, yang memutuskan meninggalkan kebiarawatiannya dan menjadi pelayan sosial. Dia membuka jubah biarawatinya dan memakai kain sari. Dia hanya memiliki 2 helai kain sari, namun sangat memberikan perhatian kepada orang-orang miskin, gelandangan, anak-anak terlantar yang kelaparan, dan orang-orang yang menderita. Banyak dari antara mereka yang meninggal di pangkuan Bunda Teresa setelah dirawat, setelah dibawa ke rumahnya, namun banyak dari mereka yang tidak tertolong lagi. Namun Bunda Teresa mengatakan, walaupun mereka mati, tapi mereka mati di dalam kebahagiaan, karena mereka diperlakukan dan ditolong oleh Bunda Teresa. Dia tidak terlalu pandai berkhotbah, namun oleh orang-orang Kalkutta, India, dia sungguh-sungguh dikenang. Mereka berkata, kami tidak mengenal Yesus, tetapi kami melihat Yesus di wajah Bunda Teresa. Dakutadahami Yesus, alaihuidahami do bohini Yesus, di bohini Bunda Teresa ninnah lagi. Bahkan ketika dia menerima hadiah perdamaian Nobel pada 1979, ketika ada perjamuan makan besar yang diadakan pada malam harinya, Bunda Teresa memohon supaya acara makan malam itu dibatalkan dan semua makanan itu supaya diberikan kepada orang-orang miskin yang ada di Kalkutta, India. Dia bukan orang besar, tetapi dia adalah orang kecil, namun dia sungguh-sungguh melakukan cinta yang besar. Maka dia pernah berkata, mungkin kita tidak dapat melakukan pekerjaan besar, namun kita dapat melakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Mungkin dang boy taula nama cebal gadi tonga-tonga ning ulut taon, alai boy do taula hal na mekmet, alai marhiti-hiti holong nama cai balga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Bunda Teresa menjadi sosok yang sangat dikagumi di seluruh dunia karena dia sungguh-sungguh menjadi pelayan yang penuh kasih. Pelayanan yang penuh kasih tidaklah diukur dari seberapa banyak yang sudah kita kerjakan, atau perbuatan, atau hal-hal yang telah
terjadi oleh perbuatan kita, melainkan diukur dari kesungguhan dan kesetiaan kita melakukan pekerjaan itu di dalam kasih. Seorang tokoh gereja yang bernama Calvin berkata, yang penting bukanlah apa yang kita kerjakan dari kekuatan kita, melainkan apa yang dikerjakan Tuhan melalui kita. Dang aha natabain narumikot alai ahado naung binain ni debata marhite hite hita. Karena bukan kita yang mau melakukan, tapi Tuhan yang mau bekerja melalui kita. Maka perjuangan kita sebenarnya untuk menjadi seorang pelayan yang penuh kasih bukanlah melakukan pelayanan atau pekerjaan-pekerjaan yang wah atau yang begitu besar, melainkan bagaimana mempersiapkan diri kita menjadi alat Tuhan, menjadi sarana Tuhan untuk menunjukkan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Kita mempersiapkan diri kita menjadi sarana Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika dikatakan untuk mewujudkan pelayanan yang penuh kasih, ada 3 hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Pertama adalah, kalau kita mau menunjukkan pelayanan yang penuh kasih, maka hal pertama adalah bagaimana kita mempergunakan waktu, mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan tunggu besok apa yang dapat kamu lakukan hari ini. Don't wait until tomorrow. What can you do today? Unang paima marsogot ahanabui ulaumu saunari. Maka seorang pelayan yang penuh kasih sesungguhnya harus memakai kesempatan, memakai tiki nani lehoni debata. Dan inilah persoalan besar kita dalam kehidupan ini. Dang tapake tiki nani lehoni debata. Tolema ayari minggu nanengro aitong dope mar minggu. Tolema ay marsugut boy dope ulahonot. Bahkan dalam hal-hal untuk merubah kepribadian kita juga. Jika memang Tuhan izinkan kesempatan kepadamu bertobat hari ini, jangan tunda-tunda. Hari ini Tuhan ingatkan kau supaya bertobat, maka hari ini juga lakukan pertobatan. Unang marpaima ari marsugot. Saya sangat sedih 2 hari yang lalu dari gereja Pagaran kita menghubungi saya bahwa ada 1 orang jemaat yang beberapa tahun yang lalu kena RPP dan ternyata meninggal dunia. Lalu keluarga itu mengatakan, "Babai kamu majo holong tuhami, kubur hamu majo agedai hamu ma keluarga namion. Batung mangidoma mahami tuhamu, hami ma mengwakili namo dingon mangidoma maaf tuhamu." Kesempatannya telah berlalu. Ai dang persoalan holongi, tapi itu persoalan hukum siasat gereja yang tidak bisa dilawan, yang tidak bisa diingkari. Bahwa setiap jemaat yang sedang terkena hukum siasat gereja, apabila dia meninggal sebelum ada pertobatan, maka gereja tidak akan diperbolehkan untuk melayaninya. Maka kesempatan yang Tuhan berikan, jika hari ini Tuhan izinkan kita untuk melakukan pertobatan, maka sesungguhnya bersungguh-sungguhlah untuk melakukan pertobatan itu sendiri. Mamak ketiki nanilehon di debata, itu yang pertama.
Lalu yang kedua, untuk menjadi pelayan yang penuh kasih, hendaklah kehidupan kita menjadi teladan, tiruan bagi orang lain. Sebagaimana Paulus yang sungguh-sungguh menjadi teladan bagi semua yang dilayaninya, termasuk bagi teman-teman sekerjanya. Apapun yang kita katakan kepada orang lain, apapun yang kita lakukan kepada orang lain, jika hidup kita tidak menjadi teladan bagi orang tersebut, maka semua yang kita katakan adalah sia-sia. Maka sesungguhnya nasihat yang paling baik adalah keteladanan. Maka dikatakan satu teladan lebih berguna daripada 1000 nasihat. Namun marilah kita melihat sejenak dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita sungguh-sungguh sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita, bagi orang lain, bagi di sekeliling kita. Belakangan ini apalagi semalam saya terkejut membaca, menyimak syair dari lagu yang sangat terkenal, yang menurut saya sebenarnya tidak pantas dinyanyikan oleh orang Batak, tapi sekarang justru menjadi sangat viral. Lagu apa yang viral sekarang di pesta-pesta? Si Birong-Birong. Karena penasarannya saya coba lihat liriknya. Saya nggak tahu Amang Inang pernah dengar atau cari liriknya, tapi sungguh-sungguh menyakitkan hati saya. Sempat saya semalam posting dalam Facebook mengatakan keberatan saya dengan syair lagu itu. Memang liriknya, memang iramanya enak, tapi kata-katanya sungguh sangat mempermalukan. Saya coba baca buat kita, mungkin kita nggak pala perhatikan. Saunari tapasada marohatta Pak Butet, ho tujuma au tulaputuak. Saunari tapasada marohatta Mak Butet, ho dizabu au lau tukape. Baru pakilalamu. Jadi ninna amatai malau tuhauma inatai lau aran nang dunia terbalik kon inata lau tu kedituak amat tujuma alai dengan bangganya duhita mangedehoni. Karena apa? Ingat kata orang pintar, nyanyian adalah ungkapan hati. Jadi mau sabil manotori hamu berarti satu juru hamu doa hatani ede. Saya nggak tahu. Angkau dimulana au pelas torhak mau bigit de. Alida kuoto hata-hatane songoni. Basongonan ikuni kurusang bulan ibuti. Tapi semalam ayah harun naik katani oni narohaku. Duku bereng mai aduh. Adong tolu lagu ni halak Batak no satu jua de dehoni nang dia ka pesta-pesta. Orang udah besar naik, orang ketiga. Butuh kamu dua hata-hatana, hululu dia nakang di internet, ayah ada hata-hatana naroh aku. Bikin mada umay dokon, huboto dosala, dang seharusna au selingku tuho, alai demi cinta olo doau madongani ho, rela doau halekmu gabe orang ketiga. Ana lamar huan. Ada nanggola portibion ngabi noto naung marhasohotan hapi tay dehumusi mai ditiki na marhasohotan ada nama ngazari nakawini hita di si ada orang ketiga na tenang mahoin na. Hati-hati Amang Inang, audo Tuhanmu apa yang dinyanyikan itu adalah ungkapan dari dalam dirinya.
Anggona saranai ngati buhu protesi. Anak Medan, pedang tiko sidang dang edini halak bataki nang P21 Solo digotiki. Harum si tangi dia kana mar pesta. Unang palay dehon, holam musik ni apa ini nama? Karena nggak bagus sama nginang. Ai bigyon niya ka generasi todoy, ka anak-anak kita ini bana jolo makku ba masih birong-birong doin na. Jalan naman tapal lagu na in na. Idok kodo tu bapakku, Pak Butet, ho matujuma, au tu kodi tua, ji bapakku anggomakku ngasoma li kodi tua inna. Dang tabu bei haduan. Itu menjadi salah satu sorotan kita supaya kita menjadi teladan. Iko gabi tiruat dohi tadi sude parango luota di hatata di pabahenata doho di sude akan atabai termasuk di parediota. Iko gabi tiruat dohi ta ya tunge di dena tabuya mek kamu. Segurang lagu rohani di sini, segurang lagu Batak yang memiliki inspirasi yang sangat tinggi. Anak kokido hamorau dia luar biasa inspirasinya itu. Hugogo pemacari Arian nang botari. Lomar hua. Lau pasikolaho gelekinin. Itu inspirasi sesungguhnya itulah orang Batak. Anggo edina tulu nak kendak kalak Batak. Dan itu bukan menandakan orang Batak walaupun itu bahasa Batak. Karena itu melecehkan orang Batak. Napatuluhon. Dunggabe tirua kita asagabe pelayan yang penuh kasih. Jadilah seperti Paulus yang memiliki karakter pelayan yang sesungguhnya. Gabe songon parbarita nauli mahita, walau kita bukan pendeta, walau kita bukan sintua, walau kita bukan partohonan, tapi milikilah karakter sebagai hamba Tuhan. Tamiliki karakter songon pelayan yang sesungguhnya. Ahamadidok Paulus karakter yang sesungguhnya. Seorang pelayan itu harus mampu menguasai dirinya, harus memiliki kesabaran, tidak mudah mengeluh, tidak mudah bersungut-sungut. Japaria kapadita guru akasitua dohona hata. Tapi yang perlu dijaga adalah jangan sampai kita terpancing. Nanggabe tong ujolo muruk situai siar ruasna. Nanggabe ujolo mabuk parhaladui siar ruasna kan. Rak minum ikut dituak. Alina parjolo mabuk. Laus parhaladui. Jangan. Milikilah karakter sebagai hamba Tuhan. Molo honahata pe molo sai gabi bagian ni na diperbincangkan tidak menjadi masalah, tetapi kita harus memiliki karakter sebagai hamba Tuhan. Naso muda goyah, naso murah tersandung jala naikom marsihohot lau pasauton pelayanan yang penuh kasih. Di bagasan Minggu Sadarion dalam ibadah minggu ini kita juga melakukan doa untuk mendoakan benih yang akan kita tabur, termasuk juga karena kita tidak serentak melakukannya, termasuk juga benih-benih yang sudah kita tabur, bahkan mungkin sudah ada yang mau ditanam. Hari ini saatnya kita berdoa kepada Tuhan. Marilah bersama-sama penuh kasih untuk mendoakannya supaya benih itu menjadi tumbuh dan pada akhirnya kita boleh bersuka cita. Dan terakhir pada minggu ini juga kita akan mengumpulkan persembahan kita untuk dana pensiun HKBP. Ini sudah saya jelaskan beberapa minggu yang lalu. Yang seyogianya sampai Desember hanya dibutuhkan 54 miliar yang harus terkumpul supaya kita bisa menyelesaikannya. Namun laporan pada Mei tahun 2021 ini telah terkumpul lebih dari 70 M. Dan luar biasa, itu adalah kasih Tuhan. Oleh sebab itu, bukan karena besarnya yang kita berikan, tetapi kesediaan kita untuk berpartisipasi untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi oleh gereja kita.
Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita Tadokma mauliate tu Jahuba ay pardinggam bahasa do ibana rodi saliling nililing na do asini rohana tuhita di minggu sadarion tapatu pado di huriata pertangyangan manabur boni imalau pasahaton tu debata akaboni nanaing sisa burhonota dohot akaboni naung tasaburhon manang naung tasuape asa sayang gia di bata nama masu pangula atta di bagasan taunon asaboni naung tasaburhon dohot nanaing saburhonot tadope tubu dohot dinggan jala marparbue gabiadong ma gotilota dia katiki nanaing roh. Mari dihita 373 ayat 1. Mangula hita sama. Mangula hita colma malabur boni alay yang kau jadina di debata doi di lehon los niani nang namur tudote tokong di padupa damar guru sasune nasa uli masa kosiane orang ipe iman na pujima umut aposila Didog hatani di bata ope saliling adong tanoon dang jadi macohot saburon dohot gotilon ari ngali dohot arilas ari logo dohot rodoniari arian dohot borngin atong bica dilehot debata tiki manabur dohot manggotil tau lama di bagasan pos niroha tu Tuhan unang tapangasaho gogo dohot pikirata. Noing tapasahat ma bonion tuadupan ni dibata asa dibata ma masu-masu dohot aka naung dibaliape martangiang mahita. Ali Tuhan dibata manami na dibanu agijang sasadahodo si parmahan na dinggan roha namarpungo doha minuaing martangiang lao pasahaton pangidoan nami tuho. Huha porsiai hamido, hodo debata mulani nasa na adong, hodo sitopa na adong sian na swadokian, jala mabahe majani sudi nasa naniula. Nuaing hubua kami do bonion tujolom, asa jumolo pasu-pasuomu, adorang so husaburho kami, songoninang boni naung husaburho kami, asa tubu dohok dinggan asi marohamali di bata sai ramoti manahu ulahami asa dao siana kabala isarani aik magudang atingango gulok-gulok nitano alogo manang abolas rodi manang aha petahe natau manigai nahu ulahami lehom maudan dohot lasnyari ditiki haletanna asa tung macai dinggan tano hatubuan ni suasuanan na tau gabi hangoluan nami say tangiho jala uloy mapangiduan nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Mari dia mahita sian buku dia nomor 455 ayat 125 laos zong mahita saluhutna. Mari ngano di surgoi amatano surgoi sai dirana misiani sudenala kalakaki sai dirana misiani sudenala Rupiah otuhaki marhaseo kotikiki sai lampita baitondiki songon suru ormi sai lampita